Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Saat ini kita dipertemukan meskipun jarak jauh. Mudah-mudahan video ini bisa menyembuhkan rasa kangen Ustadzah kepada kalian semua. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita mau belajar bersama dalam persiapan penilaian akhir tahun yang nanti akan dilaksanakan pada awal Juni. Kemudian untuk pembahasan kita ini mengenai kisi-kisi soal PAT yang akan kalian pelajari nanti, yang akan kalian persiapkan nanti ya, agar nilai PAT kalian paling tidak bagus seperti itu. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia yang nanti kalian pelajari materi-materinya antara lain tentang puisi rakyat, kemudian tentang surat, kemudian tentang cerita fabel, dan tentang buku fiksi dan non-fiksi. Berarti ada 4 bab. Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak, tentang kisi-kisi yang akan kalian pelajari nanti untuk persiapan PAT. Yang pertama nanti soalnya tentang pantun. Masih ingat ya, pantun itu ciri-cirinya apa saja? Ada 1 bait yang terdiri dari 4 baris, kemudian bersajak A B A B. Nah, terdiri dari sampiran ya, kemudian dan isi ya. Sampiran itu terdapat pada baris pertama dan kedua, kemudian isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Bersuku kata 8 sampai 12 suku kata. Nah, nanti kalian diminta menentukan mana yang termasuk dari jenis pantun. Kemudian pada soal yang kedua itu nanti disajikan contoh puisi rakyat. Kalian diminta menentukan termasuk jenis puisi rakyat yang mana, apakah pantun, apakah gurindam, apakah syair, atau puisi baru. Nah, itu ya, nanti disesuaikan juga dengan ciri-ciri dari masing-masing jenis puisi rakyat tersebut. Yang ketiga itu disajikan sebuah gurindam. Ingat nggak, gurindam itu puisi rakyat yang ciri-cirinya terdiri dari 2 baris, kemudian sajaknya ada AAAA, BB, CC. Nah, itu namanya gurindam. Nah, pada soal yang ketiga itu diminta menentukan isi dari gurindam itu apa ya. Yang keempat diminta menentukan suku kata. Ingat, kalau suku kata itu dihitung ya. Contohnya misalkan niscaya surga akan bertemu. Nah, itu berarti 10 suku kata. Nah, nanti kalian diminta menentukan suku kata pada gurindam tersebut. Kita lanjutkan soal nomor 5. Pada soal nomor 5 itu kalian diminta menentukan unsur kebahasaan pada puisi rakyat ya. Contohnya unsur-unsur kebahasaan itu kan ada kalimat saran, ada kalimat ajakan, ada kalimat larangan, ada kalimat perintah ya. Kalau kalimat saran tentunya memberikan saran ya, contohnya misalkan sebaiknya, nah itu menyarankan. Kemudian ajakan, ayo, mari, nah itu contoh kalimat ajakan. Kemudian ada larangan. Larangan itu ciri-cirinya ada kata tidak, jangan, itu melarang. Dan ada kalimat perintah. Perintah itu
menyuruh seseorang melakukan sebuah tindakan. Nah, itu nanti kalian diminta untuk menentukan unsur kebahasaan pada contoh puisi rakyat tersebut. Selanjutnya pada soal nomor 6, 7, 8 itu berkaitan dengan teks fabel. Berkaitan dengan teks fabel. Nah, masih ingat teks fabel itu apa? Fabel itu cerita yang mana tokoh-tokohnya binatang, ya. Nah, kemudian tokoh-tokoh binatang itu berperilaku, bertingkah laku seperti manusia dan melaksanakan kehidupan kesehariannya seperti layaknya kehidupan manusia, itu namanya fabel. Nah, pada teks fabel itu kalian diminta menentukan pesan moral, ya. Pesan moral itu pesan yang baik, ya, dalam sebuah cerita fabel. Nah, misalkan di situ mengajarkan tentang kejujuran, berarti pesan moralnya apa? Mengajak kita untuk bersikap jujur. Nah, itu namanya pesan moral, pesan-pesan yang baik yang diambil dalam sebuah cerita fabel. Kemudian selain pesan moral ada watak, ya. Kalian diminta menentukan watak tokoh dalam cerita fabel tersebut. Watak kan macam-macam, ya. Ada cerdik, ada malas, ada pintar, ada nakal, ada rakus, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian pada soal nomor 9, 10, ya, itu masih berkaitan dengan cerita fabel. Nah, di situ kalian diminta menentukan amanat, ya, amanat pada cerita fabel. Amanat, ya, tentunya pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Misalkan pesan tersebut berisi tentang agar kita berbakti kepada orang tua. Nah, itu contoh sebuah pesan. Selanjutnya berkaitan dengan struktur teks fabel. Masih ingat nggak struktur teks fabel itu apa saja? Nah, yuk kita review kembali. Untuk struktur teks fabel itu ada orientasi. Yang pertama, ya, orientasi itu adalah apa? Pengenalan tokoh. Kemudian yang kedua adalah komplikasi atau permasalahan pada sebuah cerita. Kemudian yang ketiga ada unsur resolusi atau penyelesaian, ya. Dan yang terakhir adalah kode atau penutup, ya, pada sebuah teks fabel, yang mana penutup tersebut biasanya berisi tentang pesan-pesan kebaikan dari cerita fabel itu, yang disebut adalah kode, itu, ya, kode. Nah, jadi nanti kalian juga diminta menentukan struktur teks fabel, ya. Di situ disajikan sebuah cerita kutipannya, ya. Kemudian diminta menentukan strukturnya, apakah termasuk koda, apakah resolusi, apakah komplikasi atau orientasi, gitu, ya. Selanjutnya yaitu ada materi tentang surat. Materi tentang surat itu ada surat dinas dan surat pribadi. Tentunya kalian buka kembali apa ciri-ciri dari surat dinas, apa ciri-ciri dari surat pribadi. Keduanya punya perbedaan. Nah, di soal-soal tersebut nanti kalian diminta menentukan jenis-jenis surat. Apakah termasuk surat pemberitahuan, apa surat permohonan, apa surat undangan, atau surat balasan. Nah, di situ, ya, selain dari jenis surat juga kalian diminta menentukan isi dari surat itu berkaitan dengan kegiatan apa, ya. Kemudian ada salam pembuka pada surat, biasanya sering menggunakan dengan hormat.
Nah, penulisan dengan hormat itu seperti aturan ejaan bahasa Indonesia itu penulisannya seperti apa? Apakah D-nya kapital hanya kecil atau D-nya kapital hanya kapital? Apakah berakhir dengan koma atau berakhir dengan titik? Nah, itu harus diperhatikan ya. Dari salam pembuka dengan hormat itu penulisannya yang betul seperti apa. Itu kalian pelajari lagi ya, dilihat bukunya. Kemudian dilihat dan dibaca ya, jangan cuma dilihat saja tapi juga dibaca. Dan pada surat dinas itu ada alamat ya, penulisan alamat surat dinas. Masih ingat dah waktu Ustazah terangkan kepada YTH saja ya. Itu yang betul bagaimana? Apakah kedua-duanya ditulis? Apakah salah satu saja yang ditulis? Nah, tentunya itu sudah ada aturannya ya. Nah, itu kalian ingat kembali ya. Penulisan alamat juga jalannya apakah disingkat ya atau penulisannya tetap penulisan jalan tidak disingkat. Nah, itu juga perlu diperhatikan untuk penulisan alamat surat dinas sesuai dengan aturan surat yang ada. Nah, selanjutnya pada soal nomor 16-17 itu membahas tentang buku fiksi dan buku non fiksi. Kalau buku fiksi berarti buku yang bercerita tentang cerita-cerita yang bersifat imajinasi ya, misalkan novel, cerpen, cerbung ya, puisi dan sebagainya, yang mana isinya tentang cerita-cerita, termasuk fabel, dongeng. Nah, itu cerita fiksi. Tapi kalau cerita non fiksi berarti isinya tentang ilmu pengetahuan, misalkan karya tulis, ensiklopedi, buku paket itu ya. Itu namanya buku non fiksi. Nah, biasanya kalau buku non fiksi itu isinya resmi ya, karena isinya tentang keilmiahan atau ilmu pengetahuan. Biasanya ada aturannya ya, mulai dari ada daftar isi, kemudian kata pengantar, ada daftar pustaka, ada indeks buku gitu ya, kemudian ada glosarium, kemudian ada daftar pustaka. Nah, itu termasuk bagian-bagian pada buku-buku non fiksi. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalian pada soal-soal yang berkaitan dengan materi buku fiksi dan non fiksi itu teks bacaan ya. Di situ kalian tinggal mengisi jawaban yang ada pada teks bacaan tersebut. Misalkan paragraf di atas mengemukakan tentang apa ya. Kemudian berdasarkan teks itu misalkan daerah tersebut memiliki luas berapa. Nah, itu kan disesuaikan dengan isi dari bacaan yang dibaca. Nah, seperti itu. Nanti untuk yang buku non fiksinya kalian diminta menentukan daftar istilah penting ya pada buku. Misalkan ada indeks, ada daftar isi, ada glosarium, ada daftar pustaka. Dan kalau termasuk istilah-istilah penting itu terdapat pada mana ya, apakah glosarium, apakah indeks. Nah, itu kalian coba pelajari lagi ya, glosarium itu apa, indeks itu apa, dibuka lagi ya kalau misalkan butuh referensi. Nah, itu kalian bisa membuka Google Chrome. Nah, Ustazah paparkan sedikit tentang buku non fiksi yang mana di situ ada indeks. Indeks itu apa? Indeks itu adalah sub-sub judul ya, sub-sub judul pada sebuah buku yang mana diikuti dengan halaman subbab tersebut. Misalkan subbab itu membahas tentang kalimat, terdapat pada halaman
34, 35. Nah, itu berarti indeksnya ditulis kalimat. Kemudian koma di situ 34, 35. Yang mana menunjukkan subbabnya adalah kalimat, letak halamannya pada halaman 34 dan 35. Nah, itu namanya indeks ya. Kemudian kalau glosarium itu biasanya terdapat kata-kata yang penting ya, atau istilah-istilah penting pada materi di buku tersebut. Nah, ada istilah-istilah penting, kemudian artinya apa, itu termuat pada glosarium. Nah, kemudian daftar pustaka. Kalau daftar pustaka itu isinya tentang buku-buku yang dipakai ya untuk referensi dalam penulisan tersebut. Daftar pustakanya itu diambil dari buku apa, tahun berapa, pengarangnya siapa, nah kemudian penerbitnya mana. Nah, itu terdapat pada daftar pustaka itu ya. Mungkin itu saja yang Ustadzah sampaikan ya tentang pembahasan kisi-kisi PAT. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bermanfaat buat kalian semua. Ini harapannya kalian bisa belajar mandiri ya, selain dari melihat video yang sudah kalian simak ini. Ustadzah berharap mudah-mudahan kalian bisa menjalankan PAT dalam kondisi yang sehat gitu ya, kemudian dalam kondisi yang fresh, sehingga dapat memperoleh nilai yang baik, yang bagus ya. Seperti itu anak-anak Ustadzah. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita di bulan Ramadan kali ini mendapat berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah segera menyelesaikan gitu ya permasalahan yang ada di muka bumi ini, dan corona semoga cepat berlalu dan kita bisa KBM atau kegiatan belajar mengajar normal seperti biasanya. Sekian anak-anak Ustadzah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.